teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok, channel para petani ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman tentang pupuk ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pupuk itu kan ada secara umum ada dua ya, pupuk organik dan sintetis atau anorganik ya. Kimia, kalau bahasa umumnya itu pupuk kimia ya. Kita akan coba bahas, akan coba sharing terkait dengan pupuk kimia ya, karena seperti yang kita ketahui rata-rata sebagian orang sekarang itu masih mengandalkan pupuk kimia ya. Pupuk organik itu kan ada pupuk kompos ya, pupuk kandang ya. Kalau pupuk kimia itu kan ada NPK. Jadi pupuk NPK kalau kita banyak temui di toko-toko pertanian atau yang banyak dipakai oleh teman-teman petani itu kan rata-rata bentuknya granul ya, butiran-butiran ya, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kristal putih gitu, tergantung merek ya, merek dagangan. Nah yang paling sering kita jumpai adalah mutiara, NPK mutiara biru itu 16. Jadi kalau teman-teman nemui NPK mutiara yang warnanya biru, kodenya 16 itu adalah N-nya 16, nitrogen N ya. NPK itu kan pupuk majmuk, N nitrogen kandungnya 16%, P fosfat atau fosfor itu kandungnya 16%, dan K kalium itu kandungannya 16%, sama berimbang. Itu cocok untuk pupuk dasar ya. Biasanya teman-teman itu banyak memakai pupuk NPK mutiara yang warnanya biru granul itu untuk pupuk dasar. Dia kandungannya sama berimbang 16. Nah itu terkadang banyak dipakai oleh teman-teman petani itu ya, masa pupuk dasar dipakai, susulan dipakai, masa vegetatif yang harusnya pakai pupuk yang lain itu tetap dipakai. Ya boleh saja, sah-sah saja, tapi kurang tepat kalau menurut saya. Nah, itu yang 16 ya. Kemudian ada juga pupuk dari petrokimia ya, Ponska Plus ya. Ponska Plus ada 15 plus. Nah, plusnya itu adalah plus pupuk mikro ya. 15 seperti ini ya gambarnya ya, fotonya. 15 N nitrogen, 15 fosfat, fosfor, dan 15 kalium plus sulfur ya. Itu plus pupuk mikro. Itu ya. Kemudian pupuk yang mutiara biru itu biasanya cocok untuk masa vegetasi ya, untuk masa pertumbuhan, kemudian pengembangan akar, pembesaran batang biar daunnya lebat gitu ya. Itu cocok untuk masa vegetasi ya. Masa pertumbuhan sebelum muncul bunga dan buah itu namanya masa vegetasi. Itu biasanya dipakai pupuk, cocoknya adalah yang 16 ya, atau 15. Kandungannya sama berimbang ya. Nah, ketika memasuki masa generatif dengan ditandai oleh bunga itu harus ganti pupuk ya, NPK-nya harus diganti. Jangan yang 16. Kalau kita bicara produknya dari merek Kota Jaya ya, mutiara, itu kita ganti dengan yang 12/9/20 ya. Masa vegetasi masa generatif itu kan masa pembungaan dan masa pembesaran buah. Masa pembuahan itu harus dikuatkan dengan kalium yang tinggi ya. Jadi N nitrogen itu berfungsi untuk pembesaran batang, daunnya hijau lebat, pertumbuhan, itu adalah fungsi dari nitrogen ya. Itu bagus di awal masa vegetasi. Nah, fosfat itu juga bagus di awal untuk perakaran, biar akar itu cepat besar, cepat menyerap nutrisi, membawa nutrisi ke atas, ke batang dan ke daun. Itu fosfat. Nah, kalium itu fungsinya untuk pembesaran buah, pembungaan gitu ya. Itu fungsi dari kalium. Nah, teman-teman harus pakai yang mutiara hijau ya, yang kandungan nitrogennya 12, fosfatnya 9, dan kaliumnya 20%, yang harus tinggi kalium ya. Itu untuk pembungaan dan pembuahan. Itu ya teman-teman. Untuk detailnya silahkan simak videonya. Oke teman-teman, kalau kita membahas masalah pupuk ya, pupuk itu kan terbagi menjadi pupuk makro dan pupuk mikro ya. Kalau pupuk makro itu NPK itu masuk kategori pupuk makro. Kemudian
pupuk mikronya itu ada magnesium, sulfur, boron, zinc, gitu-gitu ya. Nah, apa sih bedanya pupuk makro dan mikro ya? Kalau kita analogikan dengan makanan, pupuk makro adalah makanan pokok ya, atau unsur pokok yang harus ada di dalam sebuah tanaman ya. Nah, pupuk mikro itu adalah pupuk tambahan ya, lauk pauknya, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi ada pupuk pokok ya, makanan pokok dan makanan tambahan ya. Nah, biasanya untuk dosis yang pupuk mikro itu lebih sedikit ya, karena dia sebagai pelengkap saja ya. Teman-teman, aplikasi pupuk itu kan macam-macam, ada yang tugal ya, ada yang dijadikan pupuk dasar dengan disebar di lahan ya, ada yang dijadikan kocoran itu ya. Itu tergantung aplikasi masing-masing petani ya. Ada kekurangan dan ada keunggulan. Kalau tugal itu biasanya dia akan cenderung bertahan lama. Kalau kocor itu cepat sekali diserap, cepat diserap tapi juga cepat habis gitu ya. Oke teman-teman, terkait dengan pupuk NPK ya, itu dibedakan dua, untuk masa vegetasi atau masa pertumbuhan dan masa generatif atau masa pembungaan ya. Jadi kalau kita lihat itu kan, ini contoh dari produknya Merauke Tetap Jaya ya. Itu kan ada NPK 16 16 16, itu cocok dipakai di dasaran dan juga di masa vegetatif ya, masa pertumbuhan ya. Karena dia berimbang, 16 nitrogen, 16 fosfat dan 16 kalium ya. Kemudian untuk masa generatif ditandai dengan mulainya ada bunga dan pembuahan dan pembesaran buah, itu kita pakai NPK grower, mutiara grower ya, yang warnanya hijau teman-teman ya. 12 nitrogen, 9 fosfat dan 20 kalium plus TE. Apa sih TE? TE itu adalah plus kandungan mikro, pupuk mikro. Jadi di pupuk NPK grower ini sudah ada makanan pokoknya dan juga sudah ada makanan tambahannya ya. Lauk pauknya sudah tersedia teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu pupuk ini dipakai untuk masa apa dan pupuk ini dipakai untuk masa apa ya. Banyak produk di luar ya, saya hanya mereview 2 produk ini. Ada juga apa namanya dari petrokimia 15 itu dari apa namanya yang lain juga banyak ya. Itu teman-teman harus bijaknya ya. Ini contoh, ini granul biru dari apa namanya NPK 16 16 16. Itu ya sedikit sharing dari saya terkait dengan pupuk NPK ya, pupuk kimia NPK, bagaimana aplikasinya dan bagaimana fungsi masing-masing unsurnya sudah saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat.
silahkan dibagikan, sharing ke teman-teman petani yang lebih banyak lagi agar channel ini bisa tambah berkembang, tambah manfaat. Jangan lupa subscribe, like ya, bunyikan loncengnya ya, agar kalau ada sharing-sharing ilmu baru dari saya bisa teman-teman tidak ketinggalan. Ya teman-teman, terima kasih setelah menyimak. Salam sehat buat teman-teman semua dan salam sehat buat tanaman teman-teman semua. Assalamualaikum.